Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqin fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Surat apa, Bu? Hah? Al-Ikhlas sanis. Terang gini. Surat naon itu? Ai sanis nama terang. Sanis Al-Ikhlas. Surat naon? Ad-Dariyat. Dari mulai ayat 15 sampai 19. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana maaf. Di mana-mana yang saya tahu di dunia pendidikan sekarang sedang berlangsung kenaikan kelulusan. Anak saya yang satu lulus MI tuh. Berarti tahun depan ya SMP atau sanawiyah. Anak saya yang kedua naik kelas katanya. Dari satu mu'alimin ke tahun depan jadi kelas 2 gitu. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan seorang mukmin itu peka terhadap lingkungan. Peka. Lebih dari itu, selalu al-i'tibar bil hawadits, menjadikan ibroh dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi jadi ibroh. Apa saja yang terjadinya, ya apa saja. Walaupun kejadian sederhana, walaupun kejadian kecil, tidak terkecuali mungkin kenaikan kelas, kelulusan, bisa jadi ibroh. Jadi bukan hanya anak kita yang naik kelas gitu, yang lulus. Mungkin kita pun perlu menaikkan kelas gitu, dari sebelumnya. Kelas apa? Pantos teh sekolah. Kualitas gitu. Kualitas apa? Kualitas agama kita terutama. Dari sekarang ke belakang dengan sekarang ke depan, apakah kita akan sama-sama saja seperti ini? Tetap we kieu atau perlu peningkatan? Putra-putri kita saja tidak kelas 2 gitu. Kumargi betah adik bade kelas 2 we teras gitu. Tapi ternyata ada kenaikan gitu. Bahkan yang tidak naik positif negatif. Nu teu naik, nu teu lulus, saya awon ya. Barangkali sekolah awon justru. Bagaimana kalau kualitas agama kita tidak naik-naik? Saya awon. Subuh anggar we kasiangan teu naik-naik. Bah. Salat anggar we nu wajib bungkul tidak ditambah dengan
yang sunat umpamanya. Mungkin perlu kenaikan ini, peningkatan ini. Di antaranya ada level tinggi, ada level tertinggi di dalam Quran itu. Tergantung kita level mana yang mau bidik gitu. Salah satunya apa yang saya bacakan di mukadimah tadi. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah hafiz surat itu. Begitu saya bacakan jocreng, oh eta surat Ad-Dariyat ayat 15 dugi ka 16. Bapak Ibu kitu teh. Bulan? Insyaallah kitu engke kitu. Kalau kita punya sepatu, ternyata ukuran besarnya lebih kecil dari kaki kita. Sampean nomor 40 ari sepatu nomor 35 kan masalah ini. Bade diangge moal pan kedah ngangge sepatu. Apa solusinya? Sepatu yang ditukar atau sampean we atau pan aya bedognya terus kayak ngasah kange kurban ta dipapas we sampean atau sekedik supaya sepatu pas. Apakah begitu? Apa solusi yang paling tepat? Sepatu disesuaikan dengan kaki atau kaki mengikuti sepatu? Mana yang akan menyelesaikan masalah? Sepatunya dilironkeun dengan nomor yang cocok dengan sepatu. Kaki. Upami amal orang dibandingkan sareng Quran, benten saur Quran mah kedah nanti kitu, ari orang kieu. Apa yang harus disesuaikan, diadaptasi? Quranna dirobih supaya sesuai dengan amal kita, atau amal kita yang harus disesuaikan dengan Quran? Quranna periogin Quran baru gitu. Quran baru dari mana? Berarti amaliyah kita yang harus disesuaikan. Saur Quran ge kedah nate kieu, ari urang teu kitu. Maka berusaha, berikhtiar supaya selaras, serasi, sepadan, cocok dengan Quran. Kita lihat ayat yang tadi. Allah berfirman, innal muttaqin fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan ada di dalam surga dan mata air. Ini yang pertama Allah sampaikan. Pikabungaheun, kabar gembira. Tempat semulia surga tidak layak dimasuki sembarang orang. Maka yang layak dan pantas memasukinya adalah innal muttaqin fi jannati wa uyun. Orang bertakwa akan ditempatkan di dalam surga dan mata air. Mata air jangan digambarkan seperti mata air yang kita lihat di dunia ini. Sami nami-nama, tapi beda hakikatnya. Di surga ada pisang, ada. Dupi ayeuna di dunia aya cau. Wah rupi-rupi bu. Sim goreng dongkap ke tukang cau, meser cau naon, lieur, bingung, terang gitu. Macam-macam cau. Cau ieu sanes. Duka tuh udah dipiwarang lagi meser cau. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang, tapi hanya sama nama, hanya sama sebutan. Pisang di dunia dengan di surga beda. Di dunia ada homer kan, arak. Bagaimana rasanya homer dunia?
duka teh canyobian. Di surga ada Homer? Ada. Sama nama saja. Tapi Homer di dunia dan di surga berbeda. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa akan ada di dalam surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, kata Allah. Akhidina. Kalau kita membuka kitab-kitab tafsir yang panjang-panjang, besar-besar gitu, lebih dari 10 jilid, para ulama menyampaikan beberapa pendapat tentang apa itu akhidin, menerima. Setelah dikaji, diteliti, dibanding-banding mana argumen yang paling kuat, paling jelas, baru kita ambil kesimpulannya. Oh, ini berarti makna yang bisa dipegang. Akhidina, mereka akan menerima ma'atahum rabbuhum. Apa yang dimaksud atahum rabbuhum? Sama, terjadi khilafiyah dalam tafsir-tafsir besar gitu. Maka pada akhirnya para ulama mengatakan atahum itu atohum. Mereka akan menerima apa yang Rob mereka beri. Nuku Allah dipaparin kente, kujami takwa bakal ditampi. Jadi masaknya, saatnya mereka menerima apa yang Allah berikan. Makanya wajar dalam tafsir Ma'alimut Tanzil atau tafsir Al-Baghawi, salah satu tafsir bil maksur dalam ilmu tafsir itu, tafsir bil maksur yang mendapat pujian paling bersih, paling steril dari penafsiran menyimpang, Israiliyat, akidah menyimpang, pemahaman keliru, selain tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari. Jadi 3. Al-Baghawi penyusun tafsir ini mengatakan minal khairi wal karamah. Ini lebih memperjelas bahwa atahum maksudnya atohum. Pertama kata beliau minal khairi, kebaikan. Orang bertakwa akan menerima kebaikan yang Allah berikan. Wal karomah, kata beliau, dan kemuliaan. Jadi di surga nanti orang-orang bertakwa, saatnya, eranya, waktunya, mereka menerima kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Bahkan kata Ibnu Katsir, was-surur wan naim wal gibtah. Surur, kegembiraan, gumbira di ditu mah ayeuna gumbira teh. Ibu sedang gembira sekarang? Digembira-gembira. Wasurur wan naim gitu. Kesenangan dan kesukacita. Ini yang akan mereka dapatkan. Garumbira, sarenang, barunga, kebaikan, kemuliaan, mereka terima. Kemudian sejauh mana kebaikannya, sejauh mana kegembiraannya. Pan di dunia oge osok itu sekali-kali mah kita dapat kesenangan, betul tidak? Duh, senang ya. Tapi kesenangan di dunia berapa lama kita alami? Ya silih berganti dengan kesusahan. Mana nu langkung sering, Bu? Sering senang, sering susah. Bukan? Sering senang, iya aya bapak ya ngadangukeun. Tidak mungkin di dunia ini senang terus, bahagia terus. Makanya keliru, mungkin bukan keliru ya, tidak pas. Kiat-kiat rumah tangga
agar bahagia. Aya nu bahagia teras rumah tanggana? Tidak mungkin. Bade nuju nyalira, bade tos rumah tangga, tos gaduh putra, tos gaduh incu. Ini kan dunia. Bahagia selamanya nanti di surga. Di dunia ini menurut saya ini eranya, saatnya, waktunya sabar di dunia mah. Jadi kiat-kiat berumah tangga yang sabar kadahna ge. Sanes yang bahagia. Duka ti mana ngawitana teh aya bulan madu. Kenapa tidak tahun madu? Bulan. Sabulan sabaraha dinten? 30. Aya dinten ke 30 hijina madu racun. Kan bulan madu. Jadi madu na teh mung sabulan. Pada rumah tangga sabulanan sanes. Bapak Ibu lebih lama, saya saja sudah 20 tahun rumah tangga itu. Maduna sabaraha bulan? Bulan madu. Langkung 3 bulan masih madu. Menurut hemat saya sabar. Di dunia itu eranya sabar. Dari mana menyimpulkannya? Rasul dan para sahabat berkumpul. Lewatlah jenazah. Jenazah lewat. Duka punten, duka henteu. Jenazah lewat. Tentu maksudnya di tandu, dipanggul. Sanes ngalangkung nyalira. Bagaimana kata Rasul? Nah, inilah khas Rasulullah sebagai uswah hasanah bagi para mukminin. Apa? Al-i'tibar bil hawadis, menjadikan ibrah dari yang terjadi. Dengan lewat jenazah ada ibrah apa? Yang mati itu kata Rasul ada yang istirahat mustari, ada yang mengistirahatkan orang lain. Nu istirahatna sanes anjeunna ieu mah nu kadua mah. Nu dikantunkeun istirahat. Nu juju meneng keneh mah hirup keneh duh teu tiasa istirahat. Motor hilap ngalebetkeun tos lapur. Panto hilap ngonci tos WCF harta banda. Nuju hirup mah maot ayeuna mah istirahat. Jadwal ronda ge aya mah disoekeun Bu. Nah, tos maot situ. Tapi seorang mukmin kata Rasul bila wafat apa? Istirahat. Berarti sebelum wafat bagaimana? Upami istirahat biasanya tina naon? Di mana adanya istirahat biasanya? Di sekolah, di tempat kerja. Upami teu ka mana istirahatna tabu sabaraha? Diajar henteu, damel henteu, tabu sabaraha istirahatna? Teu ka mana henteu? Ti enjing-enjing ge istirahat. Damel kan identik dengan apa bekerja? Capek, lelah. Kenapa dilewati bisa? Sabar. Belajar, meres otak. Kenapa dilewati oleh anak-anak kita? Sabar. Wafat, istirahat. Jadi di dunia ini waktunya untuk bersabar. Nanti buah dari kesabaran di surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan kepada penduduk surga ada yang menyeru. 1, kalian di sini sehat terus, tidak akan sakit-sakit. 1, sama dengan sekarang di dunia. Ada yang sehat terus, pilih berganti. Sehat, sakit, setelah sakit
sehat lagi sakit terus. Kan? Aya nu sehat deui, aya nu teras, tidak mang aya. Tapi kata penyeru di surga, kalian di sini sehat terus. Fala tasqamu abadan, tidak akan sakit selamanya. Apakah perlu puskesmas di surga? Apakah akan ada klinik di surga? Saha pasienna? Moal nu teu damang. Ini yang pertama. Terbayang tidak? Moal kabayang. Seperti itulah yang pertama. Yang kedua, kalian di sini hidup selamanya, tidak akan mati-mati. Fala tamutu abadan, tidak akan mati-mati, hidup terus. Yang ketiga, kalian di sini muda selamanya, tidak akan menua. Sami sareng di dunia, ayeuna ada yang muda terus. Hanya sekejap masa muda itu. Sekedap pisan. Tapi penyeru di surga mengatakan kalian sekarang di sini muda, tidak akan menua selamanya. Dan yang terakhir kata penyeru, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Kalian di sini, hei penduduk surga, akan senang terus. Tidak akan bingung-bingung. Tidak akan sedih-sedih. Janten hoyong senang mah di mana? Di surga. Hoyong senang di dunia. Naon teh saur urang Sunda mah pamohalan. Naon pamohalan teh? Ya dekat dengan mustahil. Quran hadis memang bercerita demikian. Bukan ajang untuk bersenang-senang, tapi ajang untuk sabar. Sehingga ibadah kenapa kita bisa ibadah? Pasti karena sabar. Sabar dan sabar. Makanya pada ayat tadi, akhidin ma'atahum rabbuhum, mereka akan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan mereka, minal khair, kebaikan, wal karamah, kemuliaan, wassurur, kegembiraan, wan naim, kenikmatan, diterima nanti. Tapi kemudian kata Allah pada ayat berikutnya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Innahum, hamjahnya dipatah di domah. Innahum dipatah di domah, hamjahnya di kasroh. Innahum di kasroh hamjahnya. Kenapa di kasroh? Di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, ada tempat-tempat tertentu kapan hamjah di kasroh inna, kapan hamjah di fathah anna. Secara makna ada kaitan. Kenapa di ayat ini di kasroh? Saya cari tafsir-tafsir yang ada dibuka. Kurang lebih ada 20 judul di rumah itu, tafsir itu. Terus cekap kirang keneh 20 judul. 20 judul tafsir kirang keneh terus cekap, Bu. Kirang keneh. Tafsir Al-Qasimi belum ada. Tafsir Al-Jawahir teu acan kapeser. Tafsir Al-Manar teu acan aya wadahna. 20 judul teh kirang keneh, upami 62 judul kirang keneh teu. Ternyata ilmu itu tersebar di berbagai literatur. Tidak ditemukan ternyata yang menjelaskan kenapa hamjahnya di kasroh. Hanya menurut ilmu nahwu, bila menerangkan sebab, maka hamjah harus di kasroh. Itu modalnya gitu. Tapi kita perlu penegasan dalam literatur para ulama.
Ternyata ditemukan di kitab apa? I'rabul Quran wa Bayanuh, tulisan Ad-Darwish. Di kitab ini diungkap kenapa hamzah di kasroh wal jumlatu ta'liliyah, karena ayat ini menyebut alasan, sebab. Berarti menerjemahkannya bagaimana, Bu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena gitu ya. Margi, lantaran. Oh, berarti ini sebab. Yang tadi akibat. Masuk surga yang ada sumber air, mata air, menerima apa yang Allah berikan. Ini akibatnya. Kenapa akibat ini terwujud? Inilah sebabnya. Innahum, sungguhnya mereka, kanu qabla dzalika, sebelum itu, sebelum masuk surga, sebelum menerima apa yang Allah berikan. Makanya dalam beberapa tafsir dengan jelas menyebut pidunya, maksudnya ya sekarang kita pidunya. Sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya di dunia ini, muhsinin. Oh, ini penyebabnya, selalu berbuat kebaikan. Inilah ilah disebutnya. Naon ilah teh? Cukang lantaran. Cukang lantaran teh iya ya, nu tadi teh. Kenapa innal muttaqin fi jannati wa uyun? Orang bertakwa akan menempati surga dan mata air. Kenapa mereka akhidina ma'atahum rabbuhum, menerima apa yang Allah berikan? Ini penyebabnya. Karena di dunia mereka selalu ihsan. Selalu berbuat baik. Makanya wajar Ad-Darwish menyebut wal jumlatu ta'liliyah. Ayat ini menyebut alasan yang sebelumnya. Berarti ini berbuat baik bisa tanpa sabar. Badai kurban tiasa tanpa sabar. Gaduh keperyogian teh nu meryogikeun artos. Aya keperyogian meryogikeun artos? Sanes aya seueur. Nah, atuh diangge kurban ya, pasti ada kesabaran di dalamnya. Tacan pangawas arawis pan gitu. Tapi kurban, Bu, kurban we. Yang saya rasakan kalau mulai satu kali kurban, tahun berikutnya, upami henteu teh terasa ada yang hilang. Mata kurban we tiap tahun tos dikawitan mah sok sanawa senuju situasi kondisi ekonomi kita, keluarga dan lain-lain. Tapi Idul Adha tahun depan belum tentu usia kita masih ada gitu. Inilah penyebabnya, kata Allah. Yang lebih menarik di surat Ad-Dariyat ini, Allah menyebutkan perbuatan baik orang bertakwa apa saja yang kontinu, yang pokok. Allah menyebut 3. 1, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Keadaan mereka qalilan, sedikit. Apa itu sedikit? Sudah pada tahu, sudah pada paham sedikit. Kebalikan dari banyak, sedikit. Sedikit minal lail, dari waktu malam. Sedikit dari waktu malam. Waktu malam itu berapa jam? Pernah menghitung? Ari songi sabaraha jam? Pertama harus tahu dulu yang namanya malam mulai dan berakhirnya kapan. Dalam kamus-kamus, lail itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenam matahari
sampai terbit fajar. Maghrib dugi ka subuh. Pernah menghitung berapa jam? Orang etang ayeuna saudara sengke teperiyogi di etang deui. Maghrib pukul berapa? Rata-rata pukul 6. Subuh pukul berapa? 4:30. Jantan sabaraha jam? Kan periogi HP. Di zaman 4.0 ini main HP sim kuring sering naros cing pangetangkeun sad HP-na nuju dicas. Apa kaitannya? Di piwarang ngetang teh HP-na nuju dicas. Berarti sudah ketergantungan HP ngetang nu kitu oge. Matak HP-na dicas atos we otak tos sudah tumpul. Jantan nu piterna saha HP. Berapa jam, Bu? 10:30. Kita bagi 3. 10:30 dibagi 3 sabaraha? 3,5 gitu nya. 3,5 jam. Dari 6 tambah 3,5 berarti 9:30. 1/3 awal. Dari 9:30 3 jam setengah. Pukul berapa? 1. 1/3 pertengahan. Titabu 1 di kasubuh 1/3 akhir gitu. Kalau dibagi 3 gitu. Kata Allah mereka itu sedikit dari waktu malam itu. Padahal malam 10 jam setengah. Malam panjang, malam pendek. Di istilah para pujangga malam panjang. Tapi orang bertakwa sedikit dari waktu malam. Apanya? Ma yahja'un. Seperti tadi para ulama tafsir dalam tafsir-tafsir yang besar berbeda pendapat menentukan ini mak yang mana. Dina bahasa Arab teh mak teh pan seueur. Ada isim pun banyak, ada huruf. Maka pilihan yang terbanyak mengatakan maknya adalah huruf masdariyah. Ada yang mengatakan mak nafi, berarti maknanya akan begini. Tapi kebanyakan mengatakan masdariyah. Berarti mayahjaun artinya apa? Huju'uhum. Hujunya. Kita lihat dalam kamus bahasa Arab. Huju apa? An-naum bil-lail. Tidur malam hari. Itu huju. Mereka sedikit dari waktu malam tidurnya. Padahal 10 jam. Ongi teh. Tapi mereka sedikit dari waktu malam itu tidurnya. Jantan seseueurna naon? Kan? Kalau tidurnya sedikit, apa kebalikan tidur? Bangun. Jadi kita memahami orang bertakwa itu waktu malam itu bangunnya banyak. Dari mana dipahaminya? Tidurnya sedikit. Tina wengi teh sakedik cenah kulemna teh. Dianggen naon tah? Kan orang bertakwa. Kalau orang bertakwa bangun di malam hari melakukan apa? Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Salam, mantan ulama Yahudi yang masuk Islam. Rasul tiba di Madinah, kata Abdullah bin Salam. Orang-orang itu pada keluar gitu. Menyambut kedatangan Nabi dengan penuh sukacita. Dan saya termasuk di dalamnya, kata Abdullah bin Salam. Sim kuringi kalebet nu ngabrul waktu Nabi sumping ke Madinah. Kira-kira kalau kita yang datang gitu sami Rasulullah masumping ke Madinah teh ngabrul orang Madinah garumbira
Ninggal Nabi sumping teh. Kalau kita yang datang orang-orang gembira seperti itu tidak. Iya jelema iya geus datang deui. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi ketika Nabi tiba di Madinah, orang-orang dengan beramai-ramai menyambut beliau dengan penuh sukacita. Kata Abdullah bin Salam, aku termasuk di dalamnya. Ada ucapan yang paling pertama aku dengar, kata Abdullah bin Salam, dari mulut Nabi. Apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Satu. Yang kedua, wa'at imut ta'am. Beri makanan. Yang ketiga, wassilu bil arham. Sambungkan tali kerabat. Yang keempat, wassallu wan nasu niyam. Salatlah kamu ketika orang-orang sedang tidur. Jadi yang sedang tidur siapa? Orang-orang. Kamu mah apa? Panu tidur sama orang-orang. Salatlah kamu ketika orang-orang tidur. Nu tidur mah orang-orang, kamu mah salat. Kita yang masuk kamu, masuk orang-orang. Pan ayat 2 ini. Salatlah kamu ketika orang-orang sedang tidur. Kita masuk yang mana? Hoyong nama masuk kamu. Hoyong nama. Tapi realitas masuk orang gitu. Walaupun kita orang, kamu juga orang sebetulnya. Kamu siapa berarti? Muttaqin fi jannati wa uyun. Salah satunya adalah sedikit dari waktu malam tidurnya. Di angin naon? Ini jawabannya. Sallu wan nasu niyam. Tadkhulul jannah bisalam, kata Rasul. Seandainya yang 4 tadi dikerjakan, pasti kalian masuk surga dengan selamat. Tidak akan terpeleset, moal tidak gor. Kantos lebet ka hiji bumi tidak gor. Bulan jangkung teuing urangna tanapi itu pantona pendek. Keramikna leueur teu seureudeut kantos tidak akan terjadi. Bisalam, masuk surga dengan selamat. Mungkin inilah sedikit dari waktu malam tidurnya itu. Yang kedua kata Allah, wabil ashar hum yastaghfirun. Wabil ashar, bil ashar pakai huruf ba. Di dalam kitab-kitab bahasa Arab, huruf ba ini maknanya ada 12 macam. Ba itu ada 12 Bu, maknanya. Ba ya makna yang mana dari yang 12? Harus hati-hati. Tetapi karena menghadapi waktu ashar itu waktu, berarti ba-nya dorfiyah. Maknanya sama dengan fi. Fi bali indah. Di. Karena waktu yang dihadapi. Bil ashar, pada waktu ashar. Ashar kalau banyak, kalau tunggal, kalau satu, sahar. Apa itu sahar? Akhir malam. Malam tapi akhir. Makanya makan minum di waktu itu disebut sahur. Tabuh 12 siang, cenah abdi mah sahur nage moal aya sahur tabuh 12 siang. Sahur teh margi tuang ngaleueutna di akhir wengi disebut sahur. Abdi mah sahur nage asar moal aya. Karena waktunya sahar, makan minum di waktu itu disebut sahur. Kapan kita sahur? Di akhir malam. Di akhir malam mereka yastaghfirun, beristighfar. Di akhir malam itu mereka beristighfar.
Bahkan kalau kita dalami bahasanya, ini jumlah ismiyah. Dalam ilmu balaghah jumlah ismiyah itu bermakna subut wal istimrar wad dawam, selalu, continue, rutinitas gitu. Kalau rutinitas berarti berapa kali istighfarnya? Selalu istighfar di akhir malam. Padahal tos naon tadi? Sebelumnya berbuat apa mereka? Kan tahajud. Tos tahajud wae jami takwa mah istighfar. Upami tos ngabegal kumaha? Istighfar mah. Tos tahajud wae istighfar. Makanya menurut Imam Al-Alusi menunjukkan mazid khosyatihim, takutnya kepada Allah orang bertakwa itu sangat tebal gitu. Kasihan ku Allah na tewa. Sangat besar orang bertakwa. Makanya walaupun sudah tahajud, sudah sholat malam, sudah beribadah, masih merasa, nah ini harus ditingkatkan lagi ibadahnya. Masih merasa ada kekurangan, masih merasa kurang totalitas dalam beribadah kepada Allah. Makanya istighfar. Kalau kita keluar jamban, apa yang kita ucapkan? Gupro naka. Kenapa nunnya di fathah? Kenging di domah bosen di fathah wae. 2022 mah badai di domah gupro nuka. Da covid tos teu aya nama urang di kasroh gupro nika. Rasul lebih pandai. Gupronaka. Kenapa di fathah? Kenapa di fathah? Gupronaka. Oh, ini objek maf'ul bih kata para ulama bahasa Arab. Ada kata kerja dan subjek yang dibuang. As'alu, saya minta, saya mohon, tidak disebut. Langsung gupronaka, ampunanmu. Jadi minta apa? Minta ampun. Kapan biasanya orang minta pengampunan? Nyuhunkeun dihapunten iraha biasana jami. Punten nembe mah abdi teu kahaja tuh. Tos naon nembe? Berbuat salah, rumaos, lepat. Kenapa keluar dari jamban? Minta ampunan kepada Allah. Tos naon nembe di jamban? Di zaman sok midamel naon? Bukan sudah berbuat dosa, tapi mendapat nikmat. Hamba selalu mendapat nikmat darimu, termasuk nikmat yang barusan, yang paling update gitu. Duh kadi status WA-keun sudah. Sedangkan ada nikmat, harus ada syukur. Tapi hamba merasa tidak melakukan itu. Ari nampi nikmat nama yes, betul. Tapi syukur nama no. Makanya yang paling layak diucapkan adalah gufronaka. Orang bertakwa sallu billail, di akhir malam mereka yastagfirun. Makanya ada hadis riwayat Ahmad yang mengatakan Allah memberi tempo. Bila tiba sepertiga malam akhir, Allah turun ke langit ini, lalu berseru, satu, hal min mudnibin yatubu, apakah ada pendosa yang bertaubat sekarang? Aya nu nuju tobat ya. Ieu mah emutan sim kuring bari luak lieu Allah teh. Aya nu nuju tobat di sepertiga malam akhir. Bororah tobat katanya. Nuju naon? Yang kedua kata Allah, hal min mustaghfir, ada yang sedang minta ampunan tidak hari ini, saat ini. Yang ketiga, hal min da'in, ada yang berdoa hari ini. Aya nu nuju ngadua ya wayah kieu. Nya upami sim kuring bari luak lieu aya nu nuju ngadua teh ayeuna ya. Kita
sedang berdoa? Tidak. Sepertiga malam akhir? Ya, mudah-mudahan. Yang keempat, hal min sa'il. Apakah ada yang sedang meminta? Bade dipasihan. Upami nyuhun kena ayeuna, tapi berorah nyuhun kenya. Nuju ngimpen. Ilal fajri, kata Rasul. Sampai terbit fajar. Hangus kalau fajar sudah terbit. Tapi ada malam besok. Malam besok hangus, ada malam lusa. Malam lusa kesiangan, ada malam sugan sasasi. Naon? Hangus terus. Masa seumur hidup hangus selamanya? Kesempatan emas sepertiga malam akhir. Yang terakhir kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka orang bertakwa paham, mengerti ada hak yang lain bagi yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Jadi orang bertakwa bukan hanya memperhatikan ibadah badan saja, ibadah harta pun diperhatikan. Yang paling terakhir, kenapa sa'il wal mahrum Allah menyebut? Sa'il yang meminta, mahrum yang tidak dapat bagian. Ternyata Imam Al-Fahru Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Kabir, beliau menyampaikan sa'il berarti ibadah wajib seperti zakat. Mahrum berarti mereka melakukan sedekah sunat. Artinya bukan hanya melakukan sedekah wajib, bukan hanya zakat fitrah, tapi yang sunat pun mereka mengeluarkan hartanya. Ada atos zakat fitrah tekedah kurban mah sunat, zakat fitrah mah wajib. Kewe tahun payun ngeluarkan harta mah zakat fitrah deui. Bukan hanya yang wajib, tapi yang sunat pun diperhatikan. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat apa tadi, Bu? Ini belum bubar, Bu. Bilih bubar teh acan tos hilap gitu. Bade hilap mah engkewe tos. Bade hilap tos bubar, bade hilap satacan bubar sok. Surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19. Cocok tidak dengan kita? Cocok, Bu, dengan kita? Ayat-ayat barusan? Simkuring mah henteu teu cocok. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, lastu min ahli hadhil ayat. Saya tidak termasuk seperti ayat ini. Saur Allah madina ayat ieu nu takwa mah kieu diakurkeun teh sareng simkuring. Aduh, asa patojainya, asa paharehar. Ari disebat takwa hoyong, ka surga hoyong, tapi diakurkeun sareng amaliyah orang bertakwa. Apa bahasa Indianya, Bu? Hare-hare. Kata Ahnaf bin Qais, orang bertakwa itu sedikit tidurnya, sementara saya sedikit bangunnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua dalam rangka naik kelas gitu, naik tingkat, sehingga bukan hanya putra-putri kita, murid-murid kita yang saat ini naik tingkat, naik kelas kelulusan, tetapi kita pun naik kelas dalam hal pengamalan agama kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.